Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai sebuah baterai. Baterai adalah sebuah perangkat ataupun alat untuk menyimpan energi sementara. Untuk baterai ada beberapa macam atau banyak jenis macamnya. Seperti halnya dengan baterai dengan tipe NiCd, nikel kadmium, NiMH, nikel metal hybrid, baterai lithium ion, LiFePO 4, lithium polimer, dan baterai lainnya. Untuk kali ini, di sini saya akan membahas mengenai internal resistansi dari baterai tersebut dan saya akan mencoba mengukurnya menggunakan alat ataupun perangkat yang sangat sederhana. Internal resistansi adalah sebuah parameter yang menunjukkan kemampuan baterai tersebut dalam mengalirkan arus. Hampir semua baterai memiliki internal resistansi yang berbeda. Seperti halnya sebuah baterai, yakni dalam baterai jam starter, di mana baterai tersebut mampu menstarter sebuah kendaraan dengan mengalirkan arus konstan yang sangat tinggi. Maka baterai tersebut memiliki internal resistansi yang sangat rendah. Internal resistansi bisa diibaratkan sebagai hambatan seperti halnya sebuah tandon air ataupun tempat penyimpanan air. Ketika tempat penyimpanan air tersebut sudah dalam keadaan berumur ataupun sudah lama, maka terdapat semacam hambatan yang menyebabkan arus mengalir dengan perlahan ataupun tertahan. Jika dipaksakan, maka akan menyebabkan baterai tersebut panas atau bahkan bisa terbakar. Untuk kali ini saya akan mencoba mengukur internal resistansinya. Sebelum itu kalian membutuhkan alat ataupun perangkat. Yang pertama adalah kalian bisa menyiapkan resistor. Resistor dalam ini sebagai air load ataupun beban pasif. Untuk resistor bisa menggunakan nilai perbandingan 1:1 daripada tegangan sumber atau mungkin 2 kali lipat daripada tegangan sumber atau bahkan 10 hingga 20 kali lipat agar menurunkan nilai daya daripada resistor tersebut agar resistor tidak terbakar dikarenakan dayanya yang rendah. Di sini saya akan mencoba mengukur beberapa baterai. Di depan saya memiliki beberapa baterai seperti halnya baterai yang saya dapat dari sebuah baterai laptop dan beberapa baterai bor Hitachi yang sudah tidak terpakai. Dan untuk kali ini selanjutnya adalah kalian bisa menyiapkan yakni multimeter untuk mengukur tegangan dan juga resistansi daripada beban tersebut untuk menghitung dan mengkalkulasinya. Selanjutnya adalah kalian bisa menyiapkan kalkulator untuk menghitung daripada beban yang kalian ingin hitung nilai internal resistansinya. Untuk resistor bisa menggunakan daya berapapun. Kalian bisa menggunakan daya 5 watt, 10 watt, 20 watt, 40 watt atau bahkan lebih. Sesuai dengan tegangan ataupun sumber input yang kalian akan ukur. Dan di sini adalah sebagai rumusnya kurang lebih seperti ini. Untuk mengukur nilai internal resistansi daripada baterai ataupun IR. Oke, ini adalah yang dimaksud dengan hambatan internal daripada baterai. Sumber gaya gerak listrik apapun, semisal baterai, pencatu daya ataupun generator, mempunyai suatu hambatan internal yang membatasi daya yang dapat disediakan oleh sumber itu. Apa itu resistansi internal? Resistansi internal adalah salah satu parameter yang menunjukkan kemampuan baterai untuk mengalirkan arus.
Untuk pembahasan mengenai internal resistansi daripada baterai, kalian bisa searching di Google mengenai baterai tersebut. Di sini adalah referensi Hioki dari website Hioki. Resistansi internal adalah salah satu parameter yang menunjukkan kemampuan baterai untuk mengalirkan arus. Ketika nilai resistansi internal rendah, baterai mampu membawa arus dalam jumlah yang signifikan ataupun besar. Di sisi lain, baterai dengan resistansi internal yang tinggi hanya dapat mengalirkan arus dalam jumlah kecil. Gambar 1 menunjukkan contoh konfigurasi internal baterai. Tegangan baterai ditentukan resistansi internal dan arus keluaran. Misalnya, kita memiliki gaya gerak listrik baterai E0 10 volt. Tekanan dalam baterai RDC, resistansi DC adalah 1 ohm dan beban R adalah 9 ohm. Jika hambatan dalam baterai RDC adalah 1 ohm maksud saya, dan beban R adalah 9 ohm dengan baterai adalah 9 volt, idealnya resistansi internal baterai harusnya 0. Pada kenyataannya, namun seperti yang terlihat pada gambar 1, resistansi internal selalu ada. Semakin tinggi resistansi internal, semakin besar kehilangan energi. Selain itu, panas terbentuk saat energi hilang. Panas ini menurunkan baterai. Konfigurasi internal resistansi. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa membaca referensi di Google atau mungkin yang lainnya. Oke, setelah itu kalian bisa mengukur terlebih dahulu tegangan dari sumber yang akan kalian ukur internal resistansinya dan mengukur resistansi daripada resistor tersebut. Tentunya resistor memiliki toleransi. Ketika halnya resistor tersebut panas, maka nilai resistansinya akan naik, dan ketika resistor tersebut dingin, maka nilai resistansinya akan turun. Sini saya akan menyalakan multimeter. Untuk multimeter kalian bisa menggunakan multimeter digital atau mungkin analog untuk mengukur tegangan dari baterai tersebut. Terbaca tegangannya adalah senilai 7,91 volt DC. Lalu kalian bisa hitung ataupun tulis terlebih dahulu, yakni (7,91 volt) sama dengan I adalah arus dikali dengan resistansi, yakni senilai 33 ohm. Arus sama dengan tegangan, yakni 7,91 volt dibagi dengan resistansi, yakni senilai 33 ohm, maka akan dihasilkan arus senilai yakni mengalirkan arus sebesar 0,239 mA atau 0,239 ampere atau 239 mA. Selanjutnya adalah menghitung penurunan tegangan, yakni VOC adalah tegangan voltage open circuit atau open circuit voltage, yakni tegangan baterai dalam keadaan terbuka, yakni tidak terhubung terhadap beban apapun. Tegangan nominal adalah senilai 7,91
7,91 sama dengan V1 adalah tegangan penurunan, yakni ketika tegangan nominal adalah 7,91 volt dan tegangan ketika diberikan beban senilai 33 ohm dikurangi, maka dihasilkan tegangan tersebut. Ditambah sebelum itu kalian ukur terlebih dahulu ketika diberikan sebuah beban. Tegangan nominal 7,91 ketika diberikan beban senilai 7,82 volt DC ditambah 7,82 V1 sama dengan 7,91 dikurangi 7,82 volt menghasilkan tegangan penurunan yakni senilai 0,09 volt. Setelah diketahui yakni adalah arus dan juga tegangan jatuh ataupun tegangan penurunan dari baterai ini, selanjutnya adalah menghitung internal resistansi baterai dengan rumus yakni V1 sama dengan adalah tegangan penurunan arus kali resistansi R1 yang sedang dicari, yakni resistansi internal baterai tersebut, yakni R sama dengan 0,09 volt sama dengan 0,239 ampere dikali R1. Selanjutnya adalah tegangan penurunan dibagi dengan arus daripada yang sudah dihitung pada awal, 0,09 volt dibagi dengan 0,239 ampere menghasilkan internal resistansi senilai 0,376 ohm. Ini adalah internal resistansi dari baterai senilai 8,4 volt, dikarenakan di sini terdapat dua buah baterai yang saya seri. Dan menghasilkan tegangan nominal maksimum 8,4 volt. Internal resistansi senilai 0,376. Untuk menghitung arus peak ataupun arus maksimum dari baterai ini, kalian bisa menggunakan rumus yakni tegangan nominal senilai 8,4 volt dikali dengan 0,376. 8,4 volt dibagi 0,376 sama dengan menghasilkan arus maksimum yakni senilai kurang lebih 22 ampere kurang lebih. Walaupun menghasilkan arus sebesar ini, akan tetapi terdapat semacam toleransi daripada baterai, semisal ketika suhu naik mungkin menyebabkan internal resistansi yang naik, maka akan menghasilkan arus output yang tidak begitu
kuat sesuai dengan hitung-hitungan yang sudah dihitung. Untuk cara ini, kalian bisa aplikasikan atau kalian gunakan pada berbagai macam baterai ataupun yang lainnya untuk menghitung daripada internal resistansinya. VOC adalah voltage open circuit atau rangkaian terbuka. VL adalah voltage load, yaitu setelah diberi beban. V1 adalah tegangan penurunan. R1 adalah hambatan internal daripada baterai. RL adalah nilai hambatan resistor load senilai 33 ohm. Untuk sebuah alat yakni mengukur internal resistansi daripada baterai, harganya cukup mahal. Sebuah rangkaian ataupun perangkat portable memiliki harga kisaran 1 juta ataupun lebih. Maka dari itu kalian bisa menghitungnya secara manual menggunakan rumus. Untuk rumus di sini saya dapatkan daripada Google. Untuk menghitung daripada internal resistansinya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai menghitung resistansi internal daripada baterai. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.